YouTuber yang isinya sampah, yang tidak ada pesan akhlak, tapi banyak follower, banyak penonton. Kita tidak tahu apa yang dicari sebenarnya. Di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong menolong. Masa dalam Al-Quran kita disuruh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Bodoh. Selama ini orang menyepelekan sholat, sehingga ketika kita mati menghadap Allah, satu-satunya amal yang akan kita bawa pertama kali ditanya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah, yang pertama kali dihisab, ditanya, disoal dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatuhu, sholat. Ketika ditanya, dibuka buku catatan, apa yang kau lakukan? Sholat tepat waktu. Kemudian di lain kesempatan, Nikita Mirzani disindir oleh salah satu netizen agar sholat jangan selalu nyinyir kerjaannya. Sontak Nikita Mirzani bilang kalau rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik, rajin sholat itu tidak menjamin orang itu masuk surga, ungkap Nikita Mirzani. Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Bodoh. Hal itu langsung mendapatkan tamparan keras dari Ustadz Abdus Somad. Selama ini orang menyepelekan sholat, sehingga ketika kita mati menghadap Allah, satu-satunya amal yang akan kita bawa pertama kali ditanya, yang pertama kali dihisab, ditanya, disoal dari seorang hamba adalah sholat. Tegas, was. Selama ini orang menyepelekan sholat, sehingga ketika kita mati menghadap Allah, satu-satunya amal yang akan kita bawa pertama kali ditanya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah, yang pertama kali dihisab, ditanya, disoal dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatuhu, sholat. Ketika ditanya, dibuka buku catatan, apa yang kau lakukan? Sholat tepat waktu. Kalau ada orang sholat dalam kehidupan masih bermasalah dengan tetangganya, ada yang salah dalam sholatnya. Hati-hati bu, hati-hati. Saya tunjuk ibu karena pernah zaman Nabi ada perempuan rajin sholat, rajin berpuasa, tapi diadukan oleh tetangganya kepada Nabi. Kata Nabi, hiya finnar, kalau tidak tobat dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia rajin mencela tetangganya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin mencela. Buka hadis Muslim, nomor hadis 5611. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Oleh Nabi disebut orang muflis, bangkrut. Orang yang pertama kali menderita di akhirat, ketika sudah masuk di kubur, yang pertama diperiksa bos, bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji, bukan zakat, tapi apa yang pertama diperiksa? Sholat. Dalam hadis dijelaskan dalam kitab Durratun Nasin, ketika seluruh pengantar sudah balik, maka datang malaikat. Yang pertama dia akan tanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau orang baik sholatnya, dia akan berkata, mundur. Sholat berkata, kau mundur dasar. Sekarang saya yang jaga kau. Waktu kau hidup di dunia, kau rajin jaga saya. Sekarang saya yang jaga kau. Tanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Sholat kita menjawab, Allahu Akbar. Bungkar giling kepala. Ditanya lagi, man nabiuka, siapa nabimu? Salat kita menjawab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya mungkar nakir naik malaikat melapor kepada Allah, tidak melanjutkan pertanyaan 3-4. Ya Allah, ada hambamu semati, saya tanya marrabbuka. Allah, dia menjawab Allahu Akbar. Allah berfirman, oh itu bukan dia yang jawab, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Sungguh, sholat yang dilakukan dengan benar itu sesuai aturan, ini pasti tanha anil fahsya wal munkar. Kata-kata jorok itu fahsya, yang kotor, gosip itu fahsya, bu. Tidak mungkin ada orang sholat, kalau benar sholatnya, kata-katanya kotor, itu gak mungkin. Jadi kalau ada orang misal tidak pernah sholat, kata-katanya kotor, kosakatanya tidak bagus, ya, kebun binatang keluar semua, macam-macam, misal dia nggak sholat, nggak usah dipikirin, ya, capek kita mengeluarkan energi pada yang tidak penting, ya. Itu sudah tinggalkan aja, nggak usah dipikirin. Tapi yang jadi masalah kalau ada orang sholat lisannya tajam, misal, itu masalah, ada yang salah dalam sholatnya. Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan teman-teman simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih.